Cek, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al malikul haqqul mubin. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Alhamdulillah thumma alhamdulillah, segala puji serta syukur kita senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi yang mana telah melimpahkan karunia kepada kita semuanya, baik berupa karunia nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat baik jasmani maupun rohani, nikmat panjang umur serta kesempatan, sehingga berbekal daripada kenikmatan yang telah Allah anugerahkan kepada kita mampu kita pergunakan sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan memudahkan langkah kaki kita semuanya untuk menjalankan ibadah pada malam hari ini, yakni salat Isya beserta tarawih berjamaah, yang semoga apa yang senantiasa kita kerjakan selama bulan suci Ramadan ini menjadi amalan-amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, tentunya sampailah kita kepada umatnya, yang semoga berbekal daripada salawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga keistiqomahan kita dalam menjalankan sunnah-sunnah ajaran daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi asbab kelak di yaumil qiyamah Allah meridhai kita semuanya, mendapatkan asy-syafa'atul uzma dari baginda Nabi, dan yang paling kita nanti tentu bertemu dengan yang kita rindukan, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Masjid Ilhami Sawangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang ke-14 bulan suci Ramadan ini tentunya tasyakkur bin nikmah senantiasa tertanam dalam diri kita, wujud daripada anugerah yang telah Allah berikan kepada kita. Tidak lain tentunya umur yang panjang, dan tidak terasa kita sudah melewatkan 2 pekan selama bulan suci Ramadan. Artinya waktu bergulir begitu cepat sehingga tak terasa Ramadan menyisahkan 2 pekan lagi untuk kita. Akan tetapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudahkah dalam 2 pekan ini Ramadan telah membentuk kita sehingga tujuan terlaksananya ibadah di dalam bulan suci Ramadan, yakni salah satu ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kita tahu bersama, yakni menjalankan ibadah puasa, yang tujuan akhir daripada ibadah puasa itu agar menjadikan kita, pribadi kita, menjadi pribadi yang bertakwa sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi tujuan kita melaksanakan ibadah di dalam bulan suci Ramadan ini, termasuk ibadah siam kita selama bulan suci Ramadan ini, agar membentuk diri kita menjadi pribadi yang muttaqin. Maka selama 2 pekan Ramadan membersamai kita, sudahkah kita meraih gelar al-muttaqin itu? Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita untuk supaya kita tahu mengenai ciri-ciri orang yang bertakwa sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an. Ciri sederhananya sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah. Banyak sekali di antara kita yang hafal insyaallah. Pada ayat ketiganya, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun.
Ciri-ciri daripada orang yang bertakwa, yang pertama tentunya beriman kepada yang gaib, termasuk Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk takdir yang telah Allah tetapkan kepada kita, baik itu nanti di akhirat, termasuk juga antara surga dan neraka yang sampai sekarang ini tidak kita ketahui wujud aslinya. Kita hanya mengetahui gambaran-gambaran yang telah Allah sampaikan di dalam firman-Nya, dan juga yang telah Nabi kita Muhammad SAW sampaikan kepada kita, bahwa kenikmatan surga itu kenikmatan yang hakiki. Saking nikmatnya, maka di dalam surga itu, kalau boleh kita istilahkan, tidak ada agenda orang ingin tidur layaknya kita hidup di dunia, itu nggak ada ya. Saking nikmatnya. Kalau diumpamakan dalam keseharian kita, ketika kita merindukan seseorang, apalagi orang tersebut adalah orang terkasih kita yang lama tak jumpa, sekiranya ketika kita saat bertemu tadi dalam kondisi mata sudah mau menutup, dalam posisi kantuknya kita, dan terus ada yang tiba-tiba datang yang telah lama kita nanti kehadirannya, insya Allah kita semua yang hadir ini tidak akan melanjutkan istirahat yang tadinya kita rasakan kantuk yang luar biasa. Saking nikmatnya, saking rindunya, sehingga menghilangkan rasa kantuk yang tadinya ada. Nah, itu sepintas daripada nikmatnya dunia dibandingkan nikmat daripada surga yang telah Allah janjikan kepada kita. Nah, begitu juga neraka. Neraka itu ya saking sakitnya, maka tidak akan terbesit dari setiap orang yang merasakan itu ya, untuk melanjutkan aktivitas selain daripada meratapi nasibnya. Kalau kita istilahkan ketika di kehidupan di dunia ya, saat kita lagi terlelap beserta kerabat dan keluarga kita di dalam rumah, kemudian kita mendapati naudzubillah tsumma naudzubillah kondisi rumah kita. Nah, kalau yang lagi musim saat ini banjir bandang, apakah kita terus melanjutkan tidur kita atau bergegas menyelamatkan diri kita? Maka tentunya kita senantiasa bergegas, bukan hanya menyelamatkan diri kita, tapi juga mencari seluruh anggota keluarga kita ya. Begitupun seandainya kalau rumah kita sedang terlalap api, maka tidak ada terbesit dalam benak kita, tak bentar, tak tidur dulu, ini mumpung 5 menit api belum naik ke atas atau belum masuki kamar tempat kita beristirahat. Maka tidak akan pernah terbesit seperti itu. Saking sakit, saking pedihnya ya. Maka neraka itu tempat di mana siapapun yang sampai masuk di dalamnya, maka akan merasakan kepedihan yang tiada habisnya, kecuali Allah ridho sehingga mengangkat dirinya dari tempat yang terburuk ke tempat terbaik. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum nantinya kita dicuci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terkait dosa yang belum sempat kita mohon ampunkan selama kita hidup di dunia, maka umat Nabi yang belum sempat ya, mau tidak mau harus melewati ruang pencucian ya, atau tempat yang kita sebut neraka tadi. Maka ketika Allah sediakan bulan yang mulia ini, nah inilah bulan di mana waktunya kita membersihkan diri dari segala macam dosa-dosa yang ada dalam diri kita. Maka sebagaimana yang Nabi sampaikan dalam hadisnya, man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Barang siapa yang beribadah di dalam bulan suci Ramadan ya, menjalankan ibadah puasa di dalam bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan, wahtisaban, ihtisab, mengharapkan pahala hanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambik, maka Allah akan mengampuni dari dosa-dosanya yang telah lampau. Kemudian Nabi pun menyampaikan kembali, man qama ramadanan imanan wahtisaban, senada dengan yang pertama, ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Barang siapa yang meramaikan
ibadah-ibadahnya selama bulan suci Ramadan. Seandainya waktu siang diisi dengan ibadah puasa, malamnya digiatkan dengan qiyamul lail, baca Al-Quran dan lain sebagainya, maka dengan penuh keimanan serta mengharap pahala hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lampau. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di bulan Ramadan ini semoga 2 pekan yang telah melewati kita semakin meningkatkan nilai ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan sedikit menghimbau kembali agar amalan-amalan ini tetap terjaga selama bulan suci Ramadan sampai Ramadan nanti meninggalkan kita, yakni memperbanyak diri daripada membaca Al-Quran. Karena tilawah Al-Quran ini satu-satunya ibadah yang kalau kita teliti di dalam Al-Quran sendiri, Allah perintahkan kita memohon perlindungan sebelum kita membaca Al-Quran, ya termasuk ibadah satu-satunya yang dimohonkan untuk meminta perlindungan kepada Allah, ya Al-Quran ini. Ketika kita membaca Al-Quran, maka selalu mengawalinya dengan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, mengawali dengan isti'adzah, dan ini atas perintah Allah, atas anjuran Allah. Karena begitu dahsyatnya Al-Quran dan begitu enggak sukanya dan bencinya setan, musuh-musuh Allah ini terkait hamba-hamba yang senantiasa gemar membaca Al-Quran. Karena dari yang tidak bisa sampai yang bisa pun mendapatkan jatah pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Quran ini menjadi salah satu cara agar kita mampu meraih kehidupan yang baik dunia maupun baik di akhirat kelak nantinya. Dan segala permasalahan kehidupan kita, kalau seandainya kita jadikan Al-Quran sebagai wasilah, insya Allah berkah Al-Quran. Seandainya di dunia Allah jadikan Al-Quran itu sebagai penyembuh untuk kita, sedangkan ketika kita berpindah dari alam dunia ke alam barzah, Allah jadikan Al-Quran itu menjadi teman dan penolong kita ketika berada di alam kubur kita. Dan seandainya ketika kita sudah memasuki alam perhitungan nantinya, yaumul hisab nantinya, Al-Quran mampu memberikan syafaatnya kepada kita. Dan semoga Al-Quran ini menjadi ibadah yang semakin kita tingkatkan selama bulan suci Ramadan ini, sehingga kelak ketika Ramadan sudah melewati kita, Al-Quran tertanam bukan hanya dalam lisan kita, tapi terimplementasi dalam kehidupan keseharian kita. Mungkin itu kiranya yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita, menguatkan kita dalam keistiqomahan, dan sehingga di bulan Ramadan yang mulia ini kita mampu meraih dan memanen segala amal ibadah dengan sebaik-baiknya. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.